Kekuatan tidak pernah lahir dari kemenangan. Kekuatan hanya lahir pada saat kau menemukan kesulitan, kamu tidak pernah menyerah. Di situ kekuatan akan muncul. Ketika tubuh kita sedang menghantam virus dari luar, biarkan, jangan dibantu. Supaya antibodinya naik, kan begitu. Nah, ketika tubuh kita demam, apa yang terjadi? Perbedaan suhu antara tubuh kita dengan lingkungan kita itu sangat ekstrim. Sedangkan yang namanya kalor itu berpindah dari tempat yang suhu tinggi ke tempat yang suhu rendah. Semakin ekstrim beda suhunya, semakin banyak kalor yang lepas. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ketika kita demam kita merasa dingin. Karena jumlah kalor yang lepas ke lingkungan terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Nah, sekarang kalian sehat kan? Suhu tubuh kalian dengan tubuh lingkungan tidak terlalu banyak bedanya. Makanya kalaupun ada kalor yang berpindah dari tubuh ke lingkungan atau dari lingkungan ke tubuh kan tidak terlalu ekstrim. Itu yang menyebabkan kita nyaman. Makanya kalau ingin nyaman jangan ekstrim. Antara senang dengan sedih jangan terlalu jauh jaraknya. Kalau didekatkan jaraknya kita tidak akan gampang sedih. Coba sekarang kalian pergi ke tempat yang tinggi. Kemana? Pangalengan atau Ciwidey. Mulai kan perlu jaket. Kenapa? Beda suhu tubuhmu dengan tubuh lingkungan di sana terlalu ekstrim. Sehingga apa? Jumlah kalor yang mengalir dari tubuh keluar terlalu cepat. Akibatnya kalian jadi mudah lapar. Keur mah beki dahar. Ini sains, tapi yang begini-begini kadang-kadang tidak dipahami karena kita tidak pernah bertanya. Banyak peristiwa yang mengalir di kehidupan kita begitu saja lewat. Tidak ada pertanyaan di sini. Daya kritis kita sudah hilang. Itu yang menyebabkan kita rugi hidup di dunia tuh. Hari umur panjang tapi bubudakeun wae. Ari huis manggas loba. Makanya di Quran ada kata-kata ya, ada anak kecil yang beruban. Itu bahasa simbolik anak kecil yang beruban teh kolot mah kolot umurna. Geus loba ari huis nama, tapi bubudakeun keneh. Nu awewe resep boneka, nu lalaki resep keneh mobilan. Eta penyakit. Ulangi lagi ayat ini, paham ya? Jadi bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan batu. Paham sekarang? Nah, kalau tidak mau jadi bahan neraka, maka mulai sekarang lembutkan. Lembutkan. Bagaimana cara supaya kita lembut? Sentuh Dia yang maha lembut. Kudu panggih. Kudu bisa tauhid, kudu bisa ngahiji. Yang disebut dengan manunggaling kaulalan Gusti itu, kalau orang yang sudah manunggal bersama yang maha lembut, pasti akan lembut. Nyaahan. Dedehan, ningali batur susah yang mere. Beda kalau orang yang keras susah tersentuh. Karena semua yang keras sulit untuk bergetar. Kartos, ulangi. Semua yang keras sulit bergetar. Makanya air menjadi lambang kelembutan. Ternyata yang bisa mempersatukan semua yang keras itu cuman yang lembut, yaitu air. Paham? Ingin gak kalian jadi pemersatu? Ini berantem sama ini sarua heurasna. Harus ada yang lembutnya. Pasti akan bisa menyatu. Ieu mah nu misah sarua heuras oge, hese. Paham? Nah, lanjut dulu. Ini masih secing dulu ayat ya, supaya ngerti. Yuk, kita lihat. Ini ayat yang berikutnya. Wattaqu yaumal la taji nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha adlun walahum yunsyurun. Dan jagalah dirimu dari hari di mana seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Wattaqu yaumal la tazi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha adlun walahum yunsurun. Dan jagalah dirimu dari hari yang seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit. Dan tidak diterima lagi yang namanya syafaat. Dan tidak diterima lagi yang namanya tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong. Kapan hari itu? Hari di mana kita sudah kehilangan tubuh.
Karena apa? Tubuh ini ranah kejadian. Dengan punya tubuh, maka kita bisa melakukan apa saja. Begitu kita kehilangan tubuh, maka saat itu kita tidak bisa melakukan apapun. Ingatlah suatu hari, ya, jagalah dirimu pada suatu hari yang hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain. Walau sedikit pun. Hari itu tidak ada lagi pertolongan, tidak lagi syafaat, tidak lagi tebusan. Dan mereka tidak akan bisa ditolong. Saya tanya, apakah hari itu akan datang pada kita? Pasti. Oleh karena itu, mumpung sekarang punya tubuh, mumpung sekarang kita punya fasilitas, mumpung kita bisa nyinggan kehadian, mumpung lengan bisa digerakkan, mumpung lengan bisa mere, mun rek mere ayeuna. Pada suatu saat eta lengan mana eta bakal eueuh. Moal bisa mere. Paham maksud saya? Ini peringatan dari saya karena apa? Kadang-kadang kita kalau melakukan kebaikan suka menunda. Tidak sadar bahwa suatu saat tangan ini moal bisa deui ngodok saku, moal bisa. Mengpang bisa ngodok saku, aya nu dikodokna ge. Bikeun. Ayeuna. Ya. Tempo hari kita pergi ke Jelekong. Survei tanah. Kang Firman beli makanan hampir 900.000. Udah, karena uangnya punya Kang Firman, saya ganti. Kang Firman nggak mau. Udah ya, biar dari saya katanya. Tapi karena saya sudah niat itu uang itu memang mau dikeluarkan. Begitu saya masukkan lagi ke saku, udah terima kasih Kang Firman. Aya we. Jol iya. Saya 800.000 teh. Karena saya punya kesadaran, mumpung bisa ngodok, nu dikodok nage aya. Saya mau kasih tahu ya, kita bisa memasukkan tangan ke saku ini merupakan anugerah. Suatu saat kita nggak bisa lagi, bahkan sakunya juga nggak ada. Rek iraha tuh, lamun lain ayeuna. Yang gitu-gitu kan kadang-kadang oleh kita nggak terpikir, betul nggak? Bisa muka dompet berjeng, aya isi dompetna, ayeuna keur aya awak. Ingat suatu hari, jagalah dirimu, jaga dirimu dari suatu hari yang hari itu seseorang tidak bisa membela orang lain. Walau sedikit pun, yang hari itu tidak lagi namanya syafaat, yang hari itu tidak lagi yang namanya tebusan, yang hari itu tidak lagi ada pertolongan. Hari itu pasti akan datang. Cing atuh pelit teh. Makanya saya kasih tahu, kalau rezeki ingin banyak 3 caranya. Hiji teangan, gawe. Lain ngadoa wae. Nomor kedua, bagikan. Yang ketiga, apapun yang pernah kita berikan pada orang lain akan datang sebagai penerimaan. Gak usah ragu. Tidak ada pemberian buat orang lain, semua pemberian buat dirimu sendiri. Semua buat kita. Ingat, ini ayat mengatakan, wattaku, jagalah dirimu dari satu hari itu yang segalanya menjadi tidak berarti. Maaf, rumahmu berarti sekarang karena kamu punya tubuh. Uangmu berarti sekarang karena kamu punya tubuh. Sendokmu di dapur berarti sekarang karena punya tubuh. Nanti mobilmu yang mewah pun gak ada artinya lagi saat kehilangan tubuh. Hari itu pasti akan datang. Maaf ya, hari ini saya kok pengen kencang ya ngomongnya. Gak tahu ya, ini ada yang kencang dari dalam. Ini kayaknya kalian begitu ya. Ayat selanjutnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bitikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri
Karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Maka di Quran ada cerita Al-Baqarah, sapi betina, ada cerita anaknya Al-Baqarah, anaknya sapi betina. Sudah tahu? Al-Baqarah itu jasmani kita, tubuh kita. Anaknya Al-Baqarah itu apa? Anaknya Al-Baqarah itu segala hal yang berhubungan dengan urusan jasmani. Jangan lupa, dirimu bukan hanya jasmani. Dirimu ada ruhnya yang harus kamu jaga, yang harus kamu pelihara. Maka jadi diingatkan, hei kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Menjadikan anak lembu sebagai sesembahan artinya fokusmu dalam hidup hanya untuk urusan tubuhmu. Bagus, bagus, tubuh juga punya hak untuk itu. Tapi kalau cuma itu, melupakan yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa kita, ruh yang ada dalam diri kita, tentu saja tidak adil. Maka bertaubatlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Ini ada kata-kata yang sangat luar biasa. Apa yang harus dibunuh dari diri kita? Apa yang harus dibunuh dari diri kita? Bunuhlah kesombongan kita, bunuhlah ego kita, bunuh diri palsu kita, jadilah diri sejatimu yang sebenarnya. Karena semua orang-orang yang keras rata-rata karena sedang menjadi diri palsu, dikendalikan oleh egonya. Dan ego itu adalah pikiran yang gelap. Pikiran yang gelap karena tidak pernah bersentuhan dengan kesadaran. Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhanmu yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Allah hanya akan menerima taubatmu kalau kamu sudah sukses membunuh dirimu. Ini ayat jelas sekali. Allah akan menerima taubatmu kalau kamu sudah sukses membunuh dirimu. Dan saya percaya, siapa saja yang sukses membunuh dirinya, membunuh egonya, membunuh akunya, membunuh diri palsunya, maka dia tidak mungkin lagi jadi bahan bakar bagi neraka. Kenapa? Begitu seseorang sudah bisa bunuh diri dalam tanda kutip, maka dia akan menjadi lembut. Mohon maaf, kalian bisa merasakan ya, bagaimana kalian dulu sebelum saya ajarkan untuk meniti ke dalam diri, keras gak kepalang, betul? Orang lain ngajak pasea di paseaan, orang lain benci tambah benci. Dulu kan begitu kalian. Sekarang kalian berubah, tidak lagi layanan, tesaruana, sabar seetik. Kan wes seetik oke. Yang penting sudah mulai. Nah itu sudah mulai bunuh diri tuh, ya. Artinya diri kita tidak direlakan lagi menjadi bahan bakar api neraka. Sudah lembut. Paham ya? Asik gak ngaji kayak gini? Asik. Kalau ngerti, makanya ngaji itu yang ngerti, ya. Namanya juga ngaji. Ya, tong loba maca. Bajing teu ngarti. Kita lihat ya ayat selanjutnya. Maaf. Ayat 281. Ini agak banyak dulu ya ayat-ayatnya supaya untuk dasar. Wattaqu yauma turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu. Ini kan semua peliharalah dirimu, jagalah dirimu. Ini ayat semua yang saya bacakan untuk melatih subjek. Jadi sesuai dengan judul tadi, melatih subjek atau mengubah objek. Semua ayat yang saya bacakan ini adalah perintah untuk melatih subjek, bukan? Coba kita lihat ayat ini. Dan peliharalah dirimu. Dari apa? Dari hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kapan hari itu? Kapan hari itu? Saat mati? Bukan. Dikembalikan kepada Allah gak usah nunggu mati. Ini adalah hari pada saat kamu sudah bisa mati sebelum mati. Gak usah kita membicarakan mati yang itu. Bicarakanlah mati sebelum mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Dan hari itu akan datang bagi orang yang mau. Itulah hari pertemuan kita dengan sang sejati yang ada pada diri kita. Jagalah dirimu. Dari hari yang waktu itu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya.
Itulah saat kita ikro kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Saat itu kita sedang menyaksikan kitab amal kita. Tidak ada yang teraniaya. Semua kebaikanmu akan kelihatan dan semua keburukanmu juga akan kelihatan. Itulah saat dimana kamu bisa membaca kitabmu sendiri. Di Quran dikatakan ikro kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Beruntung ya yang sudah tahu hari ini. Hari yang disebutkan di ayat ini yang sudah tahu beruntung. Tetapi menjadi rugi pada saat kita sedang membaca kitab kita, kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Disitulah kita perlu jujur. Karena di situ kita akan melihat diri kita. Terangnya kelihatan, gelapnya juga kelihatan. Saat kita, saat kita betul-betul bisa memelihara diri, saat itu juga kita akan melihat matahari sesejuk bulan. Kita melihat bintang tanpa batas di langit terdekat kita. Ada sedikit saja dalam diri kita keraguan, ada sedikit saja dalam diri kita halangan. Saat itu kita terhalang dari melihat itu. Mungkin pernah ya? Pernah kan? Bayangkan ketika kalian tidak terhalang. Pada saat itu kalian betul-betul kasyaf. Saat itu kalian betul-betul terbuka hijabnya. Fakasyafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Pada hari di mana penglihatanmu menjadi amat tajam. Saat itu kalian merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Di situ kalian bisa merampas harta rampasan perang. Jadi merampas harta rampasan itu artinya adalah menyingkirkan segala penghalang yang dapat menutupi pandangan kita kepada Dia Sang Maha Sejati yang ada dalam diri kita. Itu. Makanya ayat ini mengatakan jagalah dirimu dari hari yang waktu itu semua dikembalikan kepada Allah. Masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak teraniaya. Kalau saya teruskan, ayat yang tentang jagalah, jagalah, jagalah itu jumlahnya ratusan. Kajian kita tidak akan kelar-kelar. Cukup aja dulu ayatnya sampai di situ dan sekarang kita bisa nangkap, oh ternyata kita tidak punya kewajiban menjaga siapapun dalam hidup ini. Kewajibanmu adalah menjaga dirimu. Paham? Dan ketika kita sukses menjaga diri kita, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang menjaga orang-orang yang di sekitar kita. Paham? Gitu, ya. Oke, sekarang saya akan masuk dulu ke kajian kita. Melatih subjek atau mengubah objek? Jawabannya sudah ketemu kan? Melatih subjek. Jadi sekarang fokus pada diri kita sendiri. Oke. Saya ingin menjelaskan bahasa Indonesia sedikit nih. Kalau kita berbicara struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, pasti subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Itu namanya kalimat sempurna. Pernah belajar dulu kan waktu SD? Ya, subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Yang perlu diwaspadai ini kata predikat. Kan predikat itu biasanya menyangkut identitas. Betul nggak? Ya. Seseorang lulus sarjana dengan predikat uyuhan. Ya uyuhan lulus maksudnya. Itu predikat itu. Jadi kalau saya guruin mahasiswa saya 8 tahun baru lulus. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi itu lulus ya, kamu lulus sarjana dengan predikat uyuhan. Ya kalau aslinya kan ada cum laude, ada summa cum laude, ya maneh mah uyuhan lulus maksudnya. Itu predikat. Jadi predikat itu apa ya? Predikat itu kan sesuatu yang melekat pada diri kita. Nah sekarang gini, yang sederhana aja. Predikat apa sih yang mau melekat pada dirimu? Ingin predikat sebagai orang baik, ingin predikat sebagai orang pelit, ingin predikat sebagai orang murah hati. Semua predikat itu akan melekat pada diri kita tergantung perilaku kita. Setuju nggak? Misalkan gini. Ada orang yang pokoknya punya dikit ngasih, punya banyak apalagi gitu ya. Selalu peduli pada orang lain. Kita ngasih predikat gak sama orang itu? Apa predikatnya? Berehan, murah hati.
Jadi predikat itu berhubungan dengan kata kerja sebetulnya. Predikat itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan. Makanya kalau kita bikin kalimat pertama, kalimat itu yang kata yang paling depan biasanya subjek. Setelah subjek, predikat. Contoh misalkan gini. Ya, Bunda Mami menyapu di halaman. Nah, Bunda Mami itu subjek. Menyapu itu predikat. Disitulah ya. Kalau Bunda Mami nyapunya sering di halaman, orang ngasih predikat sama Bunda Mami. Predikatnya apa? Mani rajin. Itu predikat. Makanya hati-hati ya. Di dalam belajar pelajaran bahasa Indonesia ada yang predikat. Predikat itu tergantung apa yang kamu lakukan. Dan yang dilakukan itu adalah kebaikan, predikatnya baik. Yang dilakukan keburukan, predikat juga jadi buruk. Saya tuh kagum ya dengan pelajaran bahasa, kenapa kata kerja disebut predikat. Kalau dalam bahasa Inggris kan verb, ya kan? Kata kerja. Nah, kata kerja itu berarti kata yang mewakili apa yang dia lakukan. Betul? Memberi berarti kan melakukan. Ya kan? Tidak memberi juga melakukan. Betul? Oke. Jadi subjek, predikat, objek. Nah, sekarang kita lihat ya. Apa sih subjek itu? Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan atau benda. Contoh kalimat yang sederhana. Surya membeli ikan di pasar. Nah, Surya itu subjek. Jadi subjek itu kan pelaku utama. Ya, predikat apa yang dilakukannya. Nah, sedangkan objek ya, ini predikat sudah kita bahas tadi ya. Kemudian objek, apa objek? Objek itu merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi objek itu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi subjek melakukan tindakan pada objek, nah tindakannya disebut predikat. Ini belajar bahasa sedikit ya. Sebenarnya ini sudah di SD dulu. Tapi saya ulang supaya ngerti. Karena kadang-kadang kalian kalau bicara nggak jelas susunan kalimatnya. Ya, nggak jelas. Makanya saya kalau merhatikan orang, kalau struktur bahasanya sudah mulai amburadul, biasanya otaknya juga amburadul. Jadi kalau bicara itu muter-muter nggak jelas. Karena apa? Ya, tidak jelas, tidak pakai grammar. Makanya kalau bicara tuh harus pakai grammar, harus jelas. Apalagi orang-orang yang bicara di publik. Saya sering memperhatikan ya, mohon maaf ya. Orang-orang yang sudah menjadi pejabat publik tapi bicara muter-muter gitu, panjang tapi nggak jelas. Kok mau pendek mah? Karena ada orang yang ngomong panjang nggak jelas ya, apalagi pendek. Betul nggak? Panjang aja nggak jelas, apalagi pendek gitu. Nah, bagus kalau bisa bicara kalimatnya itu efektif. Tidak banyak kata yang digunakan, tapi pesannya bisa nyampe pada orang. Makanya di sini latihan komunikasi. Belajar grammar, belajar menyusun kata-kata menjadi kalimat, di mana kalimat itu menjadi sempurna ketika menyampaikan sebuah pesan. Ngerti sekarang objek? Jadi objek itu adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Ya contoh, Dodit memakan apel. Nah, Dodit itu subjek, memakan itu predikat, apelnya objek. Nah, boleh juga sebetulnya objek itu di depan. Apel dimakan Dodik, itu disebut kalimat pasif. Tetap aja pelakunya Dodik. Nah, sekarang Dodik itu habis makan apel tapi nyalahkan apel. Karena Dodik sakit perut. Benar gak tindakan Dodik? Aduh, gara-gara makan apel saya sakit perut. Nah, si Dodit sedang menyalahkan apel. Ini Dodit sedang melatih subjek atau sedang mengubah objek? Mengubah objek. Padahal sebetulnya yang namanya apel itu sebelum dimakan kan harus dicuci dulu. Nah, yang harus mencuci apel bukan apel, da apel mah teu boga leungeun. Kan boga leungeun Dodit. Nah, karena Dodit ini melakukan sebuah kesalahan lalu menumpahkan kesalahan pada apel. Nah, Dodit sedang mengubah objek. Itulah kebiasaan kita dalam hidup. Kalau ada apa-apa biasa menyalahkan pihak lain. Betul enggak? Kan kalian bangun tidur kemudian ya leher pegel. Ketika ditanya, kunaon eta nyepengan wae beheung? Jawabannya salah bantal. Tuh.
Itu sudah jadi kebiasaan. Bantal wae kurang mah disalahkan. Gelonya bantal disalahkan gitu. Itu karena kebiasaan. Betul nggak? Eta. Kunaon eta nyepang patuangan, asup angin. Tuh, mulai nyalahkan angin. Itu bahasa sehari-hari yang terucap oleh kita mencerminkan bahwa kita sebetulnya setiap hari lebih banyak mengubah objek ketimbang melatih subjek. Gitu. Ngerti maksud saya? Piknik tah ke Timur Tengah. Kebetulan di sana sedang musim panas. Gitu? Gitu. Begitu sampai di sana, ya. Ari baju nu dibawa ka ditu ngan hiji. Baju nu kandel teh. Geus nepi ka ditu teh nyalahkeun, aduh hareudang. Mun panas pisannya di dieu mah. Tuh kan. Betul enggak? Mulai menyalahkan musim. Mulai menyalahkan pihak luar. Keur mah di ditu teh panas, make jaket, da bogana eta. Salah kostum. Itu. Makanya kalau mau pergi kemana-mana itu kita harus punya kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, yang disebut dengan kebijaksanaan itu adalah kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan. Makanya jangan suka memikirkan agar orang lain seperti yang kita pikirkan. Ya, biarkan saja orang lain apa adanya. Ubah pikiran kita tentang orang lain. Itu namanya melatih subjek. Saya yakinkan kalau kita sudah terampil melatih subjek, surga. Surga. Tapi kalau kita ingin mengubah objek, ya hadiahnya pasti neraka. Nah, itu sebabnya yang dibutuhkan oleh kita sebetulnya satu, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa? Tanggung jawab pada diri pribadi. Hidup bukanlah eksperimen, tapi hidup itu tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab dengan mencari-cari alasan. Karena ia merupakan bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi. Hadis. Ini hadis. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan jangan lari dari tanggung jawab dengan mencari-cari alasan atau pembenaran. Karena ia merupakan bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi. Nabi Muhammad mengatakan lari dari tanggung jawab dengan cara mencari pembenaran atau alasan untuk membenarkan diri karena lari dari tanggung jawab, itu saja sudah termasuk musyrik yang tersembunyi versi Nabi Muhammad. Pertanyaannya, suka nggak kita begitu? Suka kan? Padahal sudah belajar bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah reaksi, hasil dari aksi kita sendiri. Aksi dan reaksi adalah hukum karma, hukum sebab akibat. Tidak ada yang datang dalam kehidupan kita yang datangnya itu tiba-tiba. Semua yang datang dalam kehidupan kita, kita sendiri yang mengundangnya. Cuman kita sering tidak sadar bahwa kitalah yang telah mengundang itu datang. Nah, mulai sekarang kita belajar melatih subjek. Caranya gimana? Lihat saya. Begitu ada yang datang pada diri kita, apalagi yang datang kepada kita itu tidak diharapkan kedatangannya, pasti sesuatu yang tidak kita inginkan. Caranya apa? Caranya lihat ke dalam dirimu. Tidak ada yang datang dalam kehidupanku yang bukan undanganku. Ini pasti bagian dari reaksi karena aksiku sendiri. Setiap reaksi pasti ada aksi yang setimpal. Terima yang datang walaupun tidak diinginkan kehadirannya dengan penuh tanggung jawab. Kita sudah membebaskan diri kita dari musyrik yang tersembunyi versinya Nabi Muhammad. Saya sengaja mengambil sebuah hadis. Makanya hidup adalah tanggung jawab masing-masing individu. Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu lakukan itu menjadi tanggung jawabmu. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup kita datang itu tanggung jawab kita. Sayang sekali saat dia datang karena tidak dikehendaki kedatangannya, kita sering lari dari tanggung jawab. Maka kita terjebak dalam musyrik yang tersembunyi karena sering lari dari tanggung jawab. Tidak mau memikul tanggung jawab. Contoh, sakit. Pernah nggak kalian menyadari kalau sakit adalah hasil aksimu sendiri? Selama ini apa yang terjadi? Banyak orang yang tidak menyadari kalau dia sakit bukan hasil aksinya. Seakan-akan sakit itu adalah kiriman dari orang lain. Apalagi mulai memikirkan, wah jangan-jangan kena santet. Jangan-jangan ini kiriman.
Banyak sekali orang ketika sakit langsung menuduh orang lain. Bukan berfokus pada dirinya sendiri. Padahal tidak ada satu hal yang datang dalam kehidupan kita yang bukan undangan kita. Sok, sekarang sakit mah. Periksa pikiran kita. Segala di pikiran. Ya pasti mah. Tapi tengaku. Betul nggak? Tengaku. Padahal sudah jelas riset neuroscience mengatakan tidak ada yang bisa menghantam lambung, asam lambung naik, gas dalam lambung bertambah kecuali pikiran. Nah, kita menyalahkan pihak lain, menyalahkan angin, betul nggak? Menyalahkan makanan, semua disalahkan. Akibatnya kita berfokus pada objek, kita lupa melatih subjek. Akibatnya apa? Setelah kita minum obat mah, nah saya nggak sebut mereknya. Setelah minum obat mah apa yang terjadi? Sebentar hilang mahnya. Karena apa? Karena obat mah itu hanya meniadakan gas di dalam lambung untuk sementara waktu. Tetapi produksi gas tetap saja akan ada lagi. Karena apa? Pikiranmu tidak diubah. Akibatnya apa? Kita tidak menyembuhkan penyakit secara holistik. Menyembuhkan penyakit secara lokal dengan cara meniadakan rasa sakit saat itu. Tetapi sumber penyakitnya tidak pernah disentuh. Makanya kalau kita tahu sumber penyakit adalah pikiran, maka satu-satunya cara adalah melatih subjek. Berarti memperbaiki pikiran. Bahkan sekarang sudah ditemukan riset. Ternyata penyakit jantung pun akibat kurang sodaqoh. Ini riset modern. Penyakit jantung ternyata akibat kurang sodaqoh. Ternyata Profesor Kazuo Murakami menemukan data orang yang sering memberi. Ternyata saat dia memberi maka dia menemukan kebahagiaan. Kebahagiaannya itu ternyata bisa membuat pembuluh darah menjadi melebar. Jadi ternyata ada hubungan antara memberi dengan pembuluh darah. Ketika seseorang memberi, lihat yang diberi bahagia, ternyata kebahagiaan yang timbul pada dirinya menimbulkan zat kimia yang namanya oksitosin, serotonin, dopamin, endorfin. Ternyata itu bisa melebarkan pembuluh darah. Ini riset modern. Itu. Ya tentu saja ada unsur lain yang menyebabkan pembuluh darah kita menjadi menyempit. Apa itu? Loba teuing dahar sangu. Karena apa? Kolesterol itu akan gampang diikat oleh gula. Ketika kita makan nasinya banyak, fruktosanya banyak, glukosanya banyak, maka di dalam darah kita kadar gula naik. Ketika ada kolesterol diikat oleh gula. Jika gulali coba, gulali mah naon nu euteup kana gulali cicing. Gampang. Ini mah supaya ngerti. Kadang-kadang kalau nggak pakai contoh kalian nggak ngerti, terlalu ilmiah. Pernah lihat gulali? Gulali ketika ada yang entep naon wae, reungit wae teu bisa ingkah. Makanya kalau terlalu banyak gula, baik gula yang berasal dari gula yang diminum secara langsung ya, atau gula yang berasal dari nasi. Makanya kemudian orang mengambil cara diet dengan mengurangi nasi, disebutnya ketosis. Ternyata ditemukanlah data orang-orang yang diet keto artinya mengurangi nasi ternyata lebih sehat ketimbang orang yang makan nasi. Makanya ada caranya. Jadi kalau kita itu mau makan ya 30 ya 40% buah, 40% sayur, kemudian 20% saja nasi. Jadi memeh dahar teh tingali heula geus bener persena acan. 80% sangu. Iya. Nyempil we di ujung eta lauk sepat. Sambal we sacolek. Udah, akibatnya apa? Gula pun kalau tidak bisa diubah menjadi energi, dia pun akan diubah menjadi kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan karena terlalu banyak makan daging. Nah, da teu kabeuli daging. Ka rumah sakit kolesterol. Eta teh sangu. Karena hati kita itu pintar, tidak bisa dirubah menjadi energi, ya, pankreas juga enggak sanggup lagi, maka diubah menjadi kolesterol. Ini pengetahuan sedikit.
Ya. Jadi oleh karena itu apapun perlu knowledge. Ya, oleh karena itu maka saya pagi-pagi sarapan udah ya, saya minum jus, kemudian makan buah 3 warna, sudah minum kefir, sudah kenyang. Nanti jam 1 ya makan sedikit karbo, karena habis ceramah gini perlu karbo. Tapi karbonya saya makan porang, nasi porang, fukumi, jadi no gluten. Jadi makan buah dulu, makan nasi, minum air yang banyak ya, kemudian makan sedikit aja. 2 sendok fukumi itu kalau dikasih air panas itu cukup buat makan. Kadang-kadang dibagi 2 sama istri saya. Gitu. Udah puasa sampai sore gitu. Tapi kalau misalkan naik gunung apa boleh saat itu makan nasi, boleh. Sesekali boleh nyampah, seminggu sekali. Itu nyampah namanya. Mana yang mau nyampah tuh enggak usah. Segala di dahar. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu penting ya. Jika ingin dipercayakan dengan hal-hal besar, maka mulailah bertanggung jawab dengan hal-hal kecil. Ini nih, lihat saya. Kan kita ingin orang lain percaya sama kita kan. Ingin orang lain memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Modelnya sederhana. Tidak mungkin orang lain memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita kalau kita belum bertanggung jawab pada hal-hal kecil. Dan tidak mungkin juga Allah tiba-tiba ngasih tanggung jawab yang besar kepada seseorang. Karena ketika dikasih tanggung jawab yang kecil saja tidak mampu. Ingat ya, ketika kita mulai memikirkan orang banyak, itu sebetulnya semesta sedang ngasih tanggung jawab yang besar kepada kita. Dan kenapa kita dipercaya untuk memikirkan yang besar? Karena kita sudah dipercaya untuk mampu menyelesaikan tanggung jawab yang kecil-kecil. Itu penting untuk kita tahu. Nah, oleh karena itu ya, kita harus kembali sadar bahwa kehidupan ini adalah sekolah. Dan di sekolah kehidupan ini ada yang namanya kurikulum. Jadi kurikulum di sekolah kehidupan ini kalau kita tahu sebetulnya tujuannya cuma satu, melatih subjek. Semua kurikulum di dalam sekolah kehidupan ini satu sebetulnya tujuannya, melatih subjek. Contoh sederhana. Nih, contoh sederhana. Ada orang yang mengalami kejadian yang sama berulang-ulang. Dari mana kejadian yang sama berulang-ulang? Dari luar. Sepanjang kita belum bisa menerima kejadian itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka yang berulang-ulang itu akan datang terus-menerus. Bukankah sebenarnya semesta sedang melatih kita supaya kita berubah? Begitu kita mengubah, asalnya menolak menjadi menerima terhadap yang datang berulang-ulang, yang berulang-ulang stop, tidak ada lagi. Dan yang berulang-ulang akan datang terus sepanjang kita tidak melatih diri untuk menerima. Makanya pelajaran dari semesta yang pertama adalah melatih subjek. Jadi kalau saya rangkum kehidupan kita di kehidupan ini, sebetulnya tujuan dari semua peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita cuma satu tujuannya, melatih subjek. Kalau nggak percaya silahkan. Lihat dalam hidup ada yang datang berulang-ulang kepada kita yang kita tidak ingin. Sepanjang kita tidak mengubah diri kita untuk bisa menerimanya, yang datang berulang-ulang, yang tidak diinginkan itu akan datang berulang-ulang. Begitu kita sudah melatih diri dan bisa menerima seutuhnya, stop, ganti yang lain. Bukan berarti stop tidak ada lagi, ganti yang lain, episodenya diganti. Tetapi bukan eta wae. Yang kedua, bukan mengubah objek, bukan berfokus kepada perubahan di luar diri. Tidak penting kita mengubah objek, karena yang paling penting adalah melatih subjek. Nah sekarang stop mengubah objek. Jadi saya sudah ngasih wiridan, sangat ampuh wiridan itu. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Jadi kalau saya ditanya, ayah bagaimana caranya supaya orang yang terdekat dengan saya berubah? Dah, mau kasih wiridan? Mau. Wiridannya jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Karena usil yang kita lakukan keluar berarti sedang mengubah objek. Komentar yang kita lakukan keluar sedang mengubah objek. Ubah saja subjeknya, latih diri kita. Ternyata begitu kita mengubah ke dalam, yang di luar kok ikut berubah ya.
Itu dahsyatnya ketika perubahan dilakukan ke dalam. Saya kasih tahu tadi, merubah ke dalam surga hadiahnya, mengubah keluar neraka hadiahnya. Jadi agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu melindungi siapapun. Lindungi aja diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Begitu kita sudah selesai dengan diri sendiri, nggak ada konflik lagi, percayalah sama saya, kita pun tidak mungkin konflik dengan siapapun di luar. Makanya ada kata-kata bijak, begitu seseorang menemukan rumah suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Begitu seseorang menemukan keindahan di dalam, semua di luar menjadi indah. Begitu seseorang menemukan kemuliaan yang dalam, apapun yang di luar menjadi mulia. Jadi itulah surga. Surga adalah orientasi pada diri sendiri. Belajar mengungkapkan cinta, bukan memaksakan cinta. Jadi sudah terjawab nggak judul ini? Sudah terjawab? Oke. Melatih subjek atau mengubah objek? Jawabannya apa? Oke. Siap? Oke. Mulai sekarang berfokus pada dirimu sendiri. Belajar bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Disitulah surga akan ditemukan. Kenapa selalu banyak konflik? Karena kalian terlalu banyak membuang energi untuk mengubah objek. Proses penyembelihan secara hakikat terjadi di sini. Di sini nih, di leher. Maka leher itu adalah batas antara daerah atas dengan daerah bawah. Daerah atas ini sering disebut langit. Daerah bawah sering disebut bumi. Jadi langit itu bukan yang di luar diri kita, bukan yang di atas sana, bukan yang warna biru. Karena banyak lagu-lagu TK yang sudah membentuk pikiran kita, lalu pikiran kita dari TK sampai sekarang tidak berubah. Coba lagu TK. Bintang kecil di langit yang tinggi. Ada yang mengatakan bintang kecil di langit yang biru. Lalu kita mengatakan yang biru itu langit. Padahal kalau kita naik pesawat ke atas, kita tidak menemukan yang biru itu. Betul apa tidak? Yang kita temukan cuma ruang kosong antar planet. Lah yang 7 lapis langit itu yang mana? 7 lapis langit itu ada di sini. Di sini. Jelas sekali kelihatan. Bagi yang melihat. Yang tidak melihat ya gak bisa lihat. Nama juga tidak melihat. Kadang-kadang yang nyata jadi gak kelihatan gitu. Karena sudah terselimuti kita oleh kebodohan kita sendiri. Apalagi terselimuti oleh perasaan bahwa kita sudah pintar. Makanya berulang kali saya mengatakan yang bisa ditolong dalam kehidupan ini hanya mereka yang tahu kalau mereka tidak tahu. Itu yang bisa ditolong. Selain itu nggak bisa ditolong. Jadi di mana aras itu? Quran mengatakan wa yahmilu arsya rabbika qaumahum. Aras Tuhanmu itu ada di atasmu qaumahum. Makanya ini batasnya. Dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Jadi aras itu gak pernah jauh. Dan ternyata para malaikat itu pun ya berjaga di atas aras. Dan kalau kita mengatakan aras itu jauh di sana, itu berlawanan dengan Quran. Karena Allah mengatakan, aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Pegang urat leher di mana? Pegang. Jangan-jangan nggak tahu. Kan urat leher di sini nih. Urat leher di sini. Sedangkan Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada kamu daripada urat lehermu. Berarti kalau urat leher di sini, arasnya Allah harusnya lebih dekat dari itu. Masuk akal kan? Nah. Yang manggut-manggut berarti udah tahu. Yang belum manggut bingung, bagus. Ada bakat untuk jadi orang tahu. Gitu. Nah ada yang manggut tidak, bingung tidak. Ditanya ngerti tidak.
Ditanya apa yang mau ditanya juga nggak tahu. Ini yang berbahaya. Ini tanda kematian jiwa kita itu. Ya. Jadi kalau masuk di ruangan ini bingung, udah bagus itu. Ya, bagus. Masih ada tanda-tanda kehidupan itu. Tapi kalau ditanya oleh saya bingung, tidak. Ngerti? Tidak. Ada pertanyaan? Gak ada. Itu sudah jelas itu. Ya, itu sudah mati suri itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan itu pikirannya itu. Nah, Allah mengatakan di ayat ini, ya, 8 malaikat itu menjaga aras. Jadi yang menjaga aras itu ada 8 malaikat. Apa pentingnya kajian ini didasari oleh pendahuluan ini? Karena saya mau masuk nanti agak dalam hari ini. Malaikat apa saja yang menjaga aras ini? Ada 8. Loh, bukannya malaikat 10? Tar yang 2 belakangan. Yang 8 aja dulu. Apa sih malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk yang terbuat dari cahaya. Nah, sekarang kita apa? Kan Allah bilang di Quran, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi nggak ada ruhmu, yang ada adalah ruhku. Bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan kepada kita. Apa wujudnya ruhku? Tuhan mengatakan wujudnya ruh adalah nur. Nur itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah cahaya. Jadi malaikat itu makhluk yang terbuat dari cahaya. Sedangkan diri kita yang sejati kan ruhku. Sedangkan ruhku wujudnya adalah cahaya. Jadi siapa malaikat? Bingung kan? Nah, kalau tidak bingung berarti sudah kosong tuh. Kalau masih bingung karena kita masih menganggap malaikat itu suatu entitas yang keluar dari diri kita. Setan itu suatu entitas yang keluar dari kita. Jadi banyak makhluk tuh. Ada manusia, ada setan, ada malaikat. Bingung kan? Iya. Padahal malaikat di sini, setan di sini, manusia di sini, Adam di sini, Hawa di sini, semua ngumpul di sini. Bagi yang tahu, kelihatan jelas. Jelas sekali kelihatan. Makanya setan itu kan sering ya diasosiasikan sebagai sesuatu yang suka membisik. Kalau membisik jaraknya jauh apa dekat? Kalau dari jarak jauh namanya teriak. Sedangkan di Quran tidak ada kata setan berteriak. Yang ada itu yuwaswisu fi sudur, membisik kesadaran. Siapa yang suka membisikkan kesadaran kita? Kan sebetulnya pikiran bodoh kita, pikiran gelap kita. Bukankah itu diri kita sendiri? Nanti malam mau bangun jam 2, pasang alarm. Tepat jam 2. Yang mengatakan nanti malam mau bangun jam 2 itu kesadaran. Kamu yang sadar. Jam 2 alarm bunyi. Begitu bunyi ada yang bisik, tiris. Tidak banyak bisiknya, cuman tiris. Bisa saja bisiknya cuma lebih sederhana lagi, tunuh. Siapa yang membisik itu? Kan kamu sendiri. Gak ada orang datang ke kamar kita membisiki kita, gak ada. Sesederhana itu sebenarnya kalau kita ngaji jujur. Jadi yang membisiki kita itu adalah pikiran gelap kita yang sedang membisiki kesadaran kita. Itu yang disebut dengan yuwaswisu fi sudur. Yang membisiki kesadaranmu. Jadi siapa setan? Ya kamu pada saat kamu sedang berada di pikiran gelap. Siapa malaikat? Ya kamu juga pada saat kamu sedang di pikiran waras.
Malaikat disuruh sujud pada Adam, langsung sujud karena waras. Malaikat itu bisa nembus yang dibalik Adam. Yang dia lihat bukan hanya Adam, tetapi yang dibalik Adam siapa? Ruhku yang ditiupkan ke dalam Adam, yang tiada lain adalah diri sejatinya Adam. Tapi yang namanya setan, yang namanya iblis disuruh sujud, dia nggak mau sujud. Karena apa? Yang dilihat dari Adam bukan yang dibalik Adam. Dia melihat Adam sebagai Adam. Karena apa? Buta mata kolbunya. Jadi siapa sesungguhnya setan dan iblis itu? Ya itu. Itu aja takut ada yang tersinggung. Tuh ketawa kan? Nah itu. Nah itu. Karena kalau kita membicarakan setan, iblis, di kajian ini tidak dihadirkan setan dan iblisnya, kita menggunjing setan dan iblis. Sedangkan menggunjing itu kan tidak boleh. Makanya saya hadirkan dulu setan dan iblisnya. Tuh kan ketawa. Biar tidak menggunjing. Kalau di depan kan nggak menggunjing, namanya menasehati. Kalau di belakang bahaya. Makanya saya tidak pernah menggunjing. Karena bahaya menggunjing itu. Kalau kita menggunjingkan setan dan iblis lebih mulia. Jelas yang menggunjing itu kotor. Saya nggak mau. Makanya saya hadirkan dulu setan dan iblisnya. Baru saya bicarakan. Tuh pada ketawa kan? Iya. Bajunya kayak soleh. Ya itu. Ngerti ya sampai sini? Udah, nggak usah terlalu dalam. Nah sekarang lanjutkan. Jadi yang disebut dengan malaikat itu, ya, malaikat itu artinya adalah tekad. Malaikat itu artinya karb. Malaikat itu artinya keinginan yang sangat kuat. Dan tekad, karab, keinginan yang kuat itu disebut malak. Malakaini malaikatun. Makanya sedikit belajar bahasa Arab supaya ngerti. Jadi malaikat itu malak, milik, kepunyaan, sesuatu yang terdalam yang kita miliki, itulah karab, tekad. Makanya yang menjaga aras itu ada 8 malaikat. Mari kita rinci. Ini urutannya harus benar. Karena selama ini yang kalian hafal urutannya kurang tepat alias tidak benar. Dari mana kita mengurut malaikat? Nih cara mengurutnya. Yang pertama malaikat yang harus kita kenali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Itu dulu. Siapa dia? Dia yang bertanya di kuburan. Apa kuburan? Pasti otakmu langsung. Kuburan adalah tanah. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah orang yang sudah mati. Ada kerjaan malaikat. Orang mati ditanya-tanya. Itu bahasa siloka yang dipahami oleh kita keliru. Kuburan yang sebenarnya adalah tanah. Tanah itu apa? Nih tanah, nih tanah. Makanya Quran mengatakan aku ciptakan manusia terbuat dari tanah. Apanya? Jasmaninya. Karena tanah adalah unsur yang paling dominan. Tubuh kita tidak akan tumbuh hidup kalau nggak ada tanah. Karena kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada tahu. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada tempe. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada daging karena nggak ada rumput. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada kecap. Nggak ada tanah, jelas nggak ada nasi. Semua itu yang kita makan itu berasal dari tanah. Unsur pembantunya, suplemennya adalah air, udara, matahari, sumber api. Tetapi unsurnya yang paling utama adalah tanah. Makanya kita terbuat dari tanah. Setuju sampai sini? Ya, kita ini terbuat dari apa yang kita makan. Gak pusing kan? Makanya bentuk tubuhmu ditentukan oleh mulutmu. Ini saya kok meral gini. Ya salah mulut. Emosimu ditentukan oleh piringmu.
Makanya damai dimulai dari piring. Karena orang yang di piringnya masih makan, masih makan daging merah, masih makan gulai kambing, masih makan sate kambing, semua serba merah. Saya yakin emosinya juga merah, pikirannya juga merah, rapotnya merah. Sepanjang dia masih membunuh dan menyakiti untuk kelangsungan hidupnya, maka dia menanggung karma yang besar dalam perjalanan hidupnya. Makanya orang-orang yang sadar mengambil pilihan untuk mengambil makanan yang karmanya lebih sedikit. Makanya makan buah dan sayur. Ini penting nih supaya ngerti. Jadi mulut dan piring itu bahaya kalau nggak dikontrol. Makanya kedamaian mulailah dari piring. Dari situ mulai kedamaian. Makanya orang yang sudah makannya bersih, makannya sayur, makannya buah, sudah menghindari makanan-makanan yang berasal dari membunuh binatang lain, itu sudah mulai itu karmanya sedikit. Pasti mulai damai itu. Itu diajarkan leluhur kita. Makanya di tanah Parahyang itu pa itu artinya tempat, ra itu cahaya, hyang itu leluhur, Parahyang tempat leluhur yang bercahaya. Di sini nih diajarkan kita oleh leluhur kita makan makanan yang langsung dari alam. Makanya ada peribahasa, gampang punya istri orang Sunda. Aburkeun we ka kebon, pasti dahar. Iya, makanya orang Sunda terkenal dari dulu kulitnya bagus. Yang bagus maksudnya. Karena apa? Sudah terbukti kalau makanan-makanan yang mentah, lalab-lalaban itu terbukti tanpa terpengaruh oleh panas api, ternyata itu bisa menimbulkan regenerasi sel. Leluhur kita udah sampai situ. Jadi alam ini sudah memasak matang. Dan setiap yang dimasak oleh alam itu sudah matang. Makanya makan langsung dari alam itu sehat. Nah itu ada bangsa yang persis seperti leluhur kita di Priangan ini. Siapa itu? Orang Jepang. Mereka lebih suka makanan yang langsung dari alam, tanpa dimasak. Ternyata itu lebih sehat. Terbukti di Okinawa rata-rata umur orang sana di atas 100 tahun. Jadi yang menentukan umur tuh kita juga sebetulnya, ya. Tergantung cara hidup kita. Nah, kalau hidup sudah sehat kemudian meninggal, ya sudah, itu baru kita berbicara takdir. Jangan bicara takdir dulu kalau belum benar hidupnya. Ya. Makan segala, ya, akibatnya apa? Darah kita jadi kotor. Kemudian kita, oh sudah takdir. Tidak begitu cara memahami takdir. Ya, sampai sini ngerti? Mana kuburan? Ini. Kalau ada kuburan, ada yang dikubur dong. Makanya orang Sunda bilang, aya kurung, aya kuring. Nah kuring teh nuka kurung. Makanya orang Sunda bilang, jisim abdi. Gitu. Jisim itu jasad, abdi itu kuring. Makanya Kira sering mengatakan cekuring oge. Tuh. Tidak pernah mengatakan cekurung oge. Dah kurung mah bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya kuring. Kurung mah anu ngurungan kuring. Itu yang disebut dengan diri sejati. Hebat leluhur kita mah. Jadi malaikat pertama yang harus kita kenal adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya di kuburan. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa di kuburan harus ada 2 malaikat? Apa nggak cukup 1 malaikat? Pernah nanya? Pasti nggak nanya. Udah dijamin oleh saya pasti nggak nanya. Apa kata orang yang ikut aja? Kan begitu? Nah itulah saya tuh menjadi aneh karena saya itu apa saja ditanya. Ternyata apapun yang saya pertanyakan pada semesta, semesta ngasih jawaban. Karena jawaban hanya diberikan kepada mereka yang mau bertanya. Siapa yang mencari akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu maka pintu akan terbuka. Yang tidak pernah bertanya tidak akan pernah dialiri jawaban.
Bertanya itu cuma kelihatan bodoh 5 menit kok. Tapi selanjutnya akan pintar selamanya kalau mau bertanya. Itulah kita. Di kubur itu katanya ada 2 malaikat yang bertanya. Saya waktu kecil umur belasan tahun udah nanya sama bapak saya. Pusing bapak saya tuh kalau ditanya sama saya. Kenapa Pak? Ya, yang nurunkan hujan cuma 1, malaikat Mikail. Padahal yang harus dihujani banyak. Ini yang nanya di kubur cuma 1 tapi 2. Bingung bapak saya. Makanya saya titipkan ke pesantren. Saya tanyakan lagi sama ustadz yang dititipi. Saya tanya lagi, bingung lagi dia. Dipulangkan dari pesantren. Nasib saya begitu, terombang-ambing saya dulu. Dan ketika saya bertanya pada diri saya, sejujurnya malah saya diasingkan. Saya sebetulnya pernah tidak nerima lah dengan kehidupan ini. Masa saya nggak boleh nanya gitu? Maka saya tidak boleh ngerti. Dan saya tidak mau seperti kebanyakan orang, karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Ini judul kita hari ini. Maka judul kita hari ini adalah ini nih. Lupa saya ngasih judul ya. Gak apa-apa. Biasanya diingatkan ketika sudah jalan. Judul kita hari ini adalah jadilah seorang mahakarya. Hapus gagasan menjadi seseorang. Jadi yang disebut dengan mahakarya itu bukan yang bikin patung, bukan yang bikin gedung, bukan yang bikin pesawat. Seorang mahakarya bagi saya adalah mereka yang sukses menjadi dirinya sendiri. Stop menjadi seseorang. Nah, ketika saya ingin menjadi diri sendiri, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu, malah saya harus terasing dari kehidupan. Karena yang namanya ngaji dari kecil ya sudah, belajar ihfa, belajar idgham, biguna, bilaguna, belajar itu. Belajar ikro yang namanya ngaji. Di otak saya yang namanya ngaji bukan itu. Kalau itu kan baca. Bagi saya baca belum ngaji. Dan lucunya kita kalau sudah baca kitab suci merasa sudah ngaji. Padahal ngaji itu kan mengkaji. Kalau saya cuma baca belum tentu mengkaji. Itu dari umur belasan tahun saya sudah begitu. Saya nanya perkara kenapa di dalam kubur itu ada 2 malaikat. Saya tanya udah keliling dunia Bapak Ibu. Akhirnya karena saya tidak puas, ya sudah, saya tanya aja sama Allah. Tolong Allah, kasih jawaban. Saya ingin mengerti. Dan ternyata intuisi hidup. Begitu intuisi hidup, semua pertanyaan itu terjawab tanpa kata-kata. Tiba-tiba mengerti. Yang namanya syahadat itu kan 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu 2. Yang harus kita saksikan itu 2. Satu yang harus kita saksikan Allah, yang kedua yang harus kita saksikan Rasulnya Allah. 2 kan syahadat itu. Makanya syahadat itu adalah penyaksi menyaksikan 2. Penyaksinya 1, yang disaksikan 2, Allah dan Rasulnya. Dan kenapa pertanyaan di dalam kubur itu 2, munkar dan nakir, yang harus dijawab oleh kita juga 2. Dalam tradisi Islam yang harus kita kenal 2, Nurullah, Nur Muhammad. Dalam tradisi Nasrani yang harus kita kenal juga 2, Bapa dan Putra. Dalam tradisi Hindu dan Buddha yang harus kita kenal juga 2, Brahma dan Wisnu. Yang harus kita kenal dalam tradisi kejawen juga 2, Sukma Kawakas dan Sukma Sejati. Yang harus kita kenal dalam tradisi pewayangan juga 2, Batara Tunggal dan Batara Wenang. Luar biasa. Karena saat Allah meniupkan ruhku ke dalam diri kita itu 3. Maka di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu inallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Gak boleh salah satu, harus gumulung manunggal. 3 itu apa? Yang menyaksikan dan disaksikan. Yang menyaksikan 1, yang disaksikan 2. Makanya pertanyaan dalam kubur ini ada 2. Makanya malaikatnya ada 2. Kalian tinggal enak dengar saya bicara. Saya belasan tahun mencari jawaban ini, dan saya berikan langsung di sini. Harusnya bayar.
Enggak, saya cuma bercanda. Karena kata Rasulullah, ilmu ini jika ditawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Dan ilmu jika ditawarkan kepada mereka yang mencarinya, ditukar dengan gunung emas, dia akan mengatakan tak sebanding. Makanya ada beberapa orang yang baru dibuka mata kalbunya, kemudian bilang sama saya, tidak ada lagi kata-kata yang pantas untuk diucapkan. Kata terima kasih tidak cukup katanya untuk menyampaikan itu. Karena apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Karena bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Apa pertanyaan Munkar dan Nakir? Kan man rabbuka. Kan itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dan kita tidak akan bisa menjawab siapa Tuhanmu kalau kita tidak tahu siapa Rasul kita. Karena yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu Rasul. Rasul. Makanya Rasul ada dua, ada Rasul yang syar'i, wujudnya manusia, ada Rasul yang hakiki, wujudnya adalah guru sejati ada dalam diri kita. Itu adalah usul kita, itu wasilah kita, itu juru selamat kita yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Siapa yang diantarkan? Jiwa kita. Siapa yang tuju? Allah kita. Makanya jiwa harus ketemu dengan sang maha jiwa. Jadi sebetulnya kita ini sedang melakukan perjalanan. Syarat untuk melakukan perjalanan jelas. Satu, harus ada jalan. Setuju? Awas, catat. Syarat untuk melakukan perjalanan satu, harus ada jalan. Setuju dengan saya? Apa jalan? Itulah agama. Makanya agama itu adalah jalan. Maka untuk mencapai tujuan, ya silakan mau lewat jalan mana saja. Yang penting Anda tekun di jalan Anda. Jangan mikirin jalan orang, sementara Anda tidak pernah jalan-jalan. Tekun. Kan untuk mencapai masjid ini, kalian bisa lewat jalan mana saja. Yang dari Jakarta boleh lewat Puncak, boleh. Yang penting tekun di jalan, nyampe di sini. Lewat Cikampek, boleh. Yang penting tekun sampai di sini. Ada dari Medan, lewat Subang juga boleh kok. Asal tekun sampai di sini. Yang tidak akan sampai itu yang suka mikirin jalan orang, merasa jalannya paling hebat, tapi dia sendiri nggak kemana-mana. Itu masalahnya. Sugan kahartiun. Paham sampai di sini? Syarat pertama apa? Harus ada jalan. Yuk, pinter nggak? Syarat kedua apa? Belum, syarat kedua. Syarat pertama bereskan dulu. Jalannya harus bagus. Harus lebar. Betul? Jangan ada hambatan. Jangan banyak bolongnya. Paham? Oke. Syarat yang kedua, tentu saja harus ada kendaraan. Mana kendaraannya? Nih kendaraan. Kendaraan terhebat yang diciptakan semesta untuk kita jalan-jalan mengantarkan sang jiwa kepada Allah adalah tubuh. Ini tubuh, keren. Temukan rahasia tubuh. Makanya di Quran ada doa, ya Allah terima kasih Engkau telah mengajarkan bagaimana cara Engkau untuk mengendarai tubuh ini. Subhanalladzi syahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa diucapkan kalau kita sudah bisa menggunakan kendaraan, bukan bis, bukan Innova, bukan BMW, bukan itu. Kendaraan yang diciptakan semesta adalah ini. Bisa nggak kalian menggunakan ini? Kalau sudah bisa menggunakan kendaraan ini, baru mengucapkan itu. Subhanalladzi syahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan, itu tujuan kita. Doa itu kalian pakai untuk naik angkot. Emang kalian naik angkot mengendarai sendiri? Kan tidak, duduk. Padahal kata-katanya terima kasih ya Allah, Engkau telah mengajarkan bagaimana cara aku menggunakan kendaraan ini. Cara Allah mengajarkan cara menggunakan kendaraan ini, kita akan dipertemukan dengan seorang guru. Di zamannya kita dipertemukan dengan para nabi dan para rasul. Ngerti sampai sini? Satu harus ada apa? Jalan. Dua harus ada kendaraan. Makanya ini kendaraan jaga. Kalau harus makan Pertamax ya Pertamax. Kalau semakan Pertamina Dex, Pertamina Dex. Diciptakan untuk Pertamina Dex, makan biosolar.
Ya kalau kita salah makan ya hancur tubuh ini. Makanya pelihara. Makan itu harus menggunakan rumus. Rumus makan tuh 3J. 1, jadwalnya harus benar. 2, jenisnya harus tepat. Yang ketiga, jumlahnya harus tahu diri. Jangan mentang-mentang enak, nambah terus. Tambah. Gitu. Sudah ngambil 1 cukil gede, masih nambah kene. Can teurap mah can eureun. Bagaimana? Kan sepertiga harus air, sepertiga baru padat, sepertiga udara, supaya tubuh ini jadi kelihatan ideal. Ya, murid saya nggak boleh tubuhnya gendut. Maaf ya. Lanjut dulu. 1 harus ada jalan, 2 ada kendaraan, 3 harus ada supir. Supirnya yang terampil. Supir itu ini supir nih pikiran kita. Makanya pikiran itu harus bisa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mensintesa. Itu yang disebut dengan keterampilan kognisi. Dan pikiran ini harus cerdas. Harus punya keterampilan solve problem. Oh, supirnya lelet keburu tabrakan. Makanya kenapa kita banyak tabrakan? Lelet. Cukup nggak supir? Nggak cukup. Ya jelas dong kalau kita mau jalan-jalan harus ada apa? Harus ada jalan, harus ada kendaraan, harus ada supir. Harus apa lagi? Apa lagi? Ya ketika jalan harus ada rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu disebut petunjuk jalan. Petunjuk jalan dalam bahasa spiritual disebutlah kitab suci. Maka setiap agama punya kitab suci, itu namanya petunjuk jalan. Kan kamu ditanya, apa petunjuk jalanmu? Kitab suci. Ngerti nggak? Ya kalian cuma baca doang, nggak ngerti isinya. Tidak pernah tahu apa yang ditunjukkan oleh kitab suci. Maka di Quran dikatakan, Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa artinya takwa? Takwa itu di Quran jelas. Di surat Al-Baqarah ayat 63 dikatakan takwa itu 1 mengambil janji, 2 mengangkat kesadaran, yang ketiga menyaksikan dia yang menunjukkan diri puncak kesadaran, yang keempat ingat apa yang ditunjukkan. La'allakum tattaqun, baru takwa. Apa yang takwa kamu lakukan selama ini? Enggak jelas. Takwa itu laku sebetulnya. Laku yang dapat mengantarkan kita liqah kepada Allah, perjumpaan kepada Allah. Itu jelas di Quran. Lanjut dulu. Petunjuk jalannya sudah ada? Ada, cuman kalian gak ngerti. Makanya sering salah jalan. Makanya gak nyampe-nyampe. Saya percaya ya kalau baca kitab sucinya udah pada rajin, tapi ngertinya saya ragu. Padahal dikatakan kita sudah merasa ditunjuki jalan kalau sudah mengerti. Itu masalahnya. Sibuk baca sementara tidak mengerti. Lanjut, cukup? Gak cukup. Harus ada orang yang membantu kita memahami petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan. Di zaman Nabi dan Rasul itulah para Rasul. Sekarang kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Kita hidup sejaman dengan orang-orang yang hidup bersama kita. Harus ketemu dengan seorang guru yang bisa menunjukkan apa maksudnya petunjuk jalan. Namanya penuntun jalan.